Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi soal seleksi pelatihan HOTS yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang yang diselenggarakan pada Januari 2021 kemarin. Jadi masih hangat sekali untuk dibahas. Baik, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Nah, di sini tampak ada skor atau poin 2. Jika poin 2, maka soal ini jawabannya benar. Jika poinnya 0, maka soal bernilai salah. Begitu ya mengeceknya. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah berpikir kritis. Pengertian dari berpikir kritis pada berpikir tingkat tinggi adalah kita cari opsi jawaban yang mengandung kata kritik. Nah, dari opsi A, B, C, D, nah di sini yang mengandung kata kritik adalah opsi A. Ya, maka pengertian dari berpikir kritis pada konteks ini adalah menerapkan pertimbangan yang bijaksana atau wise judgment atau menghasilkan kritik yang berdasar atau reasoned kritik. Ya, di sini poinnya 2, maka soal ini bernilai benar. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Kata kerja operasional yang cocok dengan dimensi berpikir mencipta. Nah, mencipta ini adalah dimensi berpikir C6 atau yang paling tinggi. Untuk KKO yang paling tepat adalah kita lihat untuk opsi A membandingkan ini adalah dimensi berpikir menganalisis. Kemudian opsi B menilai ini adalah dimensi berpikir mengevaluasi, kemudian yang D mendemonstrasikan adalah dimensi berpikir mengaplikasikan. Sehingga yang cocok untuk dimensi berpikir mencipta adalah yang C, mengembangkan. Bisa dilihat untuk poinnya adalah 2, maka soal yang nomor 2 ini benar ya. Next, soal yang ketiga. Level berpikir LOTS meliputi dimensi berpikir. Nah, kita harus tahu dulu lower order thinking skill atau LOTS ini adalah tingkatan terendah dari level berpikir. Ya. Ranahnya atau dimensi berpikirnya meliputi C1 atau mengingat. Kemudian di atasnya LOTS ada medium order thinking skill atau MOTS yang meliputi dimensi berpikir C2 dan juga C3. C2 yaitu memahami, kemudian yang C3 yaitu mengaplikasikan. Di atasnya MOTS ada juga HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill yang meliputi dimensi berpikir C4, C5, C6, di mana C4 adalah menganalisis, C5 yaitu mengevaluasi, dan C6 yaitu mencipta atau mengkreasi. Maka di sini jawaban untuk level berpikir LOTS yang tepat adalah opsi C, C1. Ya, poinnya 2, maka soal yang nomor 3 benar. Next, ke soal yang nomor 4. Yang dimaksud dengan experiencing pada karakter assessment kontekstual. Nah, assessment kontekstual itu apa sih? Nah, kita harus pelajari dulu materinya. Apa saja yang termasuk pada karakter assessment kontekstual. Baik, saya akan tunjukkan untuk materinya. Di sini dapat kita lihat untuk 5 karakteristik dari assessment kontekstual bisa disingkat dengan REACT. R yang pertama yaitu relating. Relate itu sendiri adalah terkait, maka kata kuncinya adalah terkait untuk relating, ya, terkait dengan kehidupan nyata. Kemudian E, experiencing. Nah, di sini pengalaman. Nah, pengalaman itu didapatkan dari penggalian atau exploration, kemudian penemuan, discovery, dan juga penciptaan atau creation. A-nya adalah applying. Applying artinya menerapkan. Jadi menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh ya. Kemudian C-nya yaitu communicating. Communicating artinya mengomunikasikan. Nah, itu kata kuncinya mengomunikasikan. Kemudian T-nya adalah transferring. Transferring artinya mentransformasi konsep-konsep ya, pengetahuan dari dalam kelas ke situasi atau konteks yang baru. Nah, ini adalah kata kunci dari 5 karakter assessment kontekstual. Kita lihat kembali soalnya. Maka yang paling tepat untuk pengertian dari experiencing ini adalah yang ada eksplorasinya tadi ya, penggaliannya. Maka opsi yang paling tepat adalah yang B. Nah, di sini ada exploration, discovery, dan juga creation. Maka poinnya di sini 2 benar.
Oke, next ke soal yang nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri assessment tradisional. Nah, tadi ada assessment kontekstual, sekarang ada assessment tradisional. Maka kita harus tahu dulu keduanya ini apa sih. Nah, kita lihat lagi perbedaan antara keduanya ya. Nah, ini perbedaan dari assessment tradisional dan juga assessment kontekstual. Nah, ini bisa kita lihat bersama, keduanya jelas berbeda ya. Nah, di sini mulai dari responnya bagaimana siswanya, kemudian konteksnya jelas sekali, buatan dan realistis, kemudian kalau tradisional recalling, kalau kontekstual HOTS, kemudian pembuktiannya kalau tradisional itu tidak langsung, kalau assessment kontekstual itu langsung. Assessment tradisional itu responnya pada hafalan, kalau kontekstual itu harus disertai dengan alasan atau data dan fakta yang akurat. Nah, ini perbedaannya ya. Oke, maka kita lihat sekarang di opsi. Untuk opsi A, peserta didik cenderung memilih respon yang diberikan. Nah, ini termasuk ciri-ciri assessment tradisional. Kemudian yang B, konteks dunia kelas buatan. Ini juga assessment tradisional. Yang C, umumnya mengukur aspek ingatan atau recalling. Ini juga assessment tradisional. Kemudian yang D, terintegrasi dengan pembelajaran. Ini yang bukan. Ya, ini kalau yang D ini termasuk ke assessment kontekstual. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Poin 2, benar ya untuk soal nomor 5. Next ke soal nomor 6. Kata kerja operasional yang cocok dengan dimensi berpikir mengaplikasi adalah, nah ini jelas sekali. Untuk opsi B, mengembangkan, itu masuknya ke ranah mencipta. C, menilai, itu masuknya ke ranah mengevaluasi. Kemudian kalau D, membandingkan, itu masuknya ke ranah menganalisis. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, mendemonstrasikan. Poin 2, benar ya untuk soal nomor 6. Next ke soal nomor 7, yang merupakan stimulus yang bersumber dari isu-isu global, kecuali. Nah, di sini ekonomi, sains, dan teknologi informasi merupakan isu global, tapi yang ditanyakan adalah kecuali. Maka jawabannya adalah yang A, adat ya. Poin 2, maka soal nomor 7 ini benar. Next ke soal nomor 8. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi soal ini termasuk ke jenis soal yang level kognitif yang keberapa. Nah, level kognitif itu sendiri kita harus tahu ada berapa sebenarnya ya level kognitif itu. Ya. Menurut Puspendik tahun 2015, level kognitif itu diklasifikasikan menjadi 3 level. Nah, level pertama ini meliputi pengetahuan dan juga pemahaman. Pengetahuan adalah C1, pemahaman atau bisa juga disebut dengan C2. Kemudian untuk level 2 ini aplikasi meliputi C3. Kemudian level 3 ini penalaran yang meliputi C4, C5, dan C6. Ya, pengalaman saya kemarin untuk tes yang pertama saya jawab 4. Tapi salah, di sini jelas sekali poinnya 0. Kemudian kemarin pada tes ulang yang kedua itu saya jawab 2 juga salah, masih salah. Sementara saya mencari tahu dari berbagai sumber referensi, itu jawabannya adalah level 2 untuk soal Irving Fisher ini ya, harusnya itu level 2. Nah, ini saya tunjukkan untuk memperkuat jawaban untuk nomor 8 ini adalah level 2. Nah, untuk menjawab soal terkait teori kuantitas Irving Fisher ini, nah, ini siswa selain dapat mengingat teorinya, juga harus dapat menentukan kecepatan uang yang beredar. Nah, di sini soal jenis ini adalah soal yang termasuk ke dalam level kognitif yang kedua. Oke, kita next ke soal yang nomor 9. Level kognitif HOTS meliputi tingkat berpikir. HOTS itu C4, C5, C6. Ya, jelas sekali jawabannya adalah yang A, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, skornya di sini 2, benar. Next ke soal nomor 10. Yang dimaksud dengan transferring pada karakter assessment kontekstual. Nah, tadi kita singkat dengan react. Ya, transferring, maka kata kuncinya adalah mentransformasikan. Maka cari opsi A, B, C, D, mana yang ada kata mentransformasi.
Ya, di sini jelas sekali opsinya adalah yang C. Ya. Assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Ya, ini jawabannya yang benar adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 11. Pengertian mentransfer. Oh, sama tadi dengan nomor 10 ya. Jadi kata kuncinya adalah mencari opsi yang ada kata mentransformasikan atau cari opsi yang ada kata konteks yang baru. A, B, C, D. Ini mana yang ada kata mentransformasikan atau konteks yang baru? Nah, ini opsi yang B ya, jelas sekali ya. Poinnya 2, maka soal nomor 11 ini benar. Next ke soal nomor 12. Berikut ini merupakan karakteristik soal HOTS kecuali. Opsi A berbasis permasalahan kontekstual. Ya, benar. Yang B menggunakan bentuk soal beragam. Betul banget. Terus yang C mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Maka jawabannya yang kecuali adalah yang D, berbasis proses penemuan. Poin 2, maka soal nomor 12 benar ya. Next. Soal nomor 13, level berpikir MODS meliputi dimensi berpikir. Kalau LOTS C1, MODS itu C2, C3, HOTS itu C4, C5, C6. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, kemudian nomor 14. Pada penyusunan soal HOTS umumnya menggunakan stimulus. Stimulus digunakan sebagai dasar untuk membuat. Nah, ini akan saya tunjukkan untuk bagan langkah-langkah menyusun soal HOTS. Nah, ini langkah-langkahnya mulai dari menganalisis KD, menyusun kisi-kisi, kemudian merumuskan stimulus. Nah, jadi sebelum menulis atau menyusun soal HOTS, di sini ada langkah merumuskan stimulus. Maka di sini stimulus itu digunakan untuk membuat soal. Soal ini bisa berupa pertanyaan ya. Nah, ini maka jawabannya yang tepat adalah yang D, pertanyaan. Oke, next ke soal nomor 15. Kata kerja operasional yang cocok dengan dimensi berpikir mengevaluasi. Jelas banget menilai. Yang A ya. Soal nomor 16. Pernyataan yang benar adalah di sini poin saya 0, berarti salah. Karena saya jawabnya benar semua. Karena waktu itu belum tahu ya. Maka sekarang kita coba analisis. Untuk pernyataan yang pertama, LOTS sama dengan level kognitif 1, pengetahuan dan pemahaman. Kita ingat bahwa LOTS itu meliputi dimensi berpikir C1. Sedangkan level kognitif 1 meliputi pengetahuan C1 dan juga pemahaman atau C2. Maka pernyataan nomor 1 ini kurang tepat ya, tidak benar. Terus yang pernyataan 2, MODS itu C2 sama dengan level kognitif 2 penerapan. Di sini level kognitif 2 penerapan itu masuknya adalah C3. Maka pernyataan 2 juga tidak tepat. Pernyataan ketiga, HOTS itu meliputi C4, C5, C6 sama dengan level kognitif 3 penalaran yang juga merupakan C4, C5, C6. Maka pernyataan yang benar adalah yang C, pernyataan 3. Ya. Oke. Next kita ke soal nomor 17. Kata kerja operasional yang cocok dengan dimensi berpikir menganalisis. Nah, menganalisis ini berarti membandingkan. Jelas sekali ya, yang C. Soal 18. Soal memuat stimulus yang bersumber pada situasi kontekstual, peserta didik diberikan beberapa pernyataan yang terkait dengan stimulus atau bacaan, lalu peserta didik diminta memilih benar atau salah, atau ya atau tidak. Nah, soal yang jenis ini termasuk bentuk soal. Nah, di sini poin saya 0 karena waktu itu saya belum tahu, saya isinya pilihan ganda, tapi setelah saya tahu ternyata jawabannya adalah pilihan ganda kompleks. Oke, soal nomor 19, kata kerja operasional yang cocok dengan dimensi berpikir mengingat. Nah, ini C1, berarti kata kerjanya adalah mendaftar atau C. Lanjut ke soal nomor 20, level kognitif MODS meliputi tingkat berpikir. Di sini MODS itu jelas ya, C2 dan C3, berarti poinnya adalah yang D, memahami dan mengaplikasi.
Lanjut untuk soal nomor 21. Nah, di sini saya kasih tanda tanya karena di sini tidak ada jawabannya ya. Nah, ini pada tes yang pertama saya dapat poin 0 karena salah ya. Setelah saya amati lagi soalnya, di sini memang soalnya yang kurang tepat. Mari kita baca dulu. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri asesmen tradisional. Yang bukan ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu opsinya. Yang A, pembuktian langsung. Nah, di sini jelas banget bahwa ini adalah asesmen kontekstual. Opsi B, konteks dunia nyata. Ini juga asesmen kontekstual. Yang D, peserta didik mengekspresikan respon. Nah, ini juga asesmen kontekstual. Ya. Nah, kalau pertanyaannya bukan merupakan ciri-ciri asesmen tradisional, maka jawabannya adalah A, B, dan D. Tapi ketika tes yang kedua, saya menjawab yang C, pembuktian langsung, ini jawaban saya benar. Maka sebenarnya ini soalnya yang keliru. Harusnya soalnya berbunyi berikut ini yang merupakan ciri-ciri asesmen tradisional. Maka jawabannya adalah yang C, pembuktian tidak langsung. Ya, jadi cenderung teoritis. Baik, langsung saja ke soal yang nomor 22. Level cognitive loads meliputi tingkat berpikir C1 atau mengingat atau mengetahui. Sama aja ya, berarti poin yang D. Lanjut untuk soal nomor 23 yang merupakan peran soal HOTS dalam penilaian. Kita lihat untuk opsi yang pertama, mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad 21, yes. Poin kedua, memupuk rasa cinta dan peduli kemajuan daerah, oke. Poin ketiga, meningkatkan mutu penilaian. Kemudian yang keempat, membuat soal yang sulit. No, karena tidak semua soal HOTS itu sulit ya. Maka yang poin 4 ini tidak termasuk. Kemudian yang kelima, memetakan kompetensi sekolah atau madrasah. Tidak untuk itu juga. Maka opsi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3 atau C. Lanjut ke soal nomor 24. Di sini ada soal, disajikan gambar benda dengan bayang-bayangnya dan posisi matahari yang menyebabkan bayang-bayang tersebut terjadi. Peserta didik dapat menentukan gambar yang tepat jika posisi matahari berpindah. Soal ini termasuk ke dalam level kognitif yang keberapa? Jika kita lihat untuk jenis soal yang seperti ini, siswa harus bisa menganalisis. Ya, dia harus bisa menganalisis kira-kira jika posisi mataharinya itu berpindah, maka bayang-bayangnya akan seperti apa. Dia juga harus sampai pada tahap bisa membandingkan antara yang posisi matahari pada awal, kemudian matahari berpindah akan berdampak seperti apa. Nah, jelas banget di sini soal seperti ini termasuk dalam level kognitif yang penalaran. Ya, terutama C4. Untuk soal yang nomor 24, poinnya 2, benar, maka lanjut ke soal nomor 25 yang dimaksud dengan communicating. Nah, pada karakter assessment kontekstual, kita mudah saja cari kata kunci mengomunikasikan. Nah, di sini opsi yang tepat adalah yang C. Kemudian soal nomor 26 yang merupakan proses dimensi kognitif berpikir tingkat tinggi mencipta. Ya, di sini untuk opsi yang A, mengurai informasi. Nah, dari kata mengurai saja ini sudah jelas dia masuknya ke dalam dimensi berpikir menganalisis, bukan mencipta. Kemudian yang B, membuat pertimbangan atau judgment. Ini jelas sekali masuk ke dimensi berpikir mengevaluasi. Ya. Kemudian untuk yang D, mengevaluasi sesuai dengan tujuan juga bukan. Maka opsi yang tepat adalah yang C, menata ulang unsur. Ya. Dan membuat pola atau struktur yang baru. Nah, di sini jelas dia menciptakan sesuatu yang baru. Maka opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 27. Pengelompokan level kognitif untuk level kognitif 3 atau penalaran. Ini jelas banget terdiri dari C4, C5 dan juga C6. Jawabannya B. Soal nomor 28. Yang bukan merupakan langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Tadi sudah disampaikan atau ditunjukkan teori yang sebelumnya itu yang stimulus untuk membuat atau menyusun soal itu tadi sudah disampaikan baganya ya. Maka di sini yang bukan merupakan langkah-langkah penyusunan soal HOTS.
Kita lihat yang pertama, menganalisis KD. Ini jelas sekali termasuk ya. Kemudian yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Ini juga termasuk. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik. Nah, ini juga termasuk. Yang bukan adalah yang keempat, menghitung validitas setiap soal HOTS. Ya, maka jawabannya adalah yang D, 4. Lanjut ke soal nomor 29. Berikut ini yang merupakan contoh dimensi kognitif dari menganalisis. Nah, ini jawaban saya 0 ya, masih salah. Karena waktu itu kebetulan belum memahami untuk contoh dimensi kognitif yang menganalisis itu apa. Nah, ini saya akan menunjukkan materi di mana nanti ada perbedaan antara proses berpikir yang menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Nah, di sini ada kategori proses kognitif berpikir tingkat tinggi ya, untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkreasi atau mencipta. Nah, di sini di tabel yang sebelah kanan ada contohnya juga. Nah, di sini akan saya garis bawahi untuk yang menganalisis. Di sini contohnya adalah menemukan atau menentukan ide-ide pokok. Ya, kemudian untuk mengevaluasi di sini contohnya adalah menentukan metode yang memberikan solusi yang paling tepat. Kemudian yang mencipta atau mengkreasi di sini contohnya adalah merencanakan karya tulis ilmiah. Ya, maka jawaban dari contoh dimensi kognitif yang menganalisis adalah menemukan atau menentukan ide-ide pokok. Next, soal nomor 30. Nah, ini ya sama berkelanjutan dengan tadi soal yang nomor 29. Berikut ini yang merupakan proses dimensi kognitif berpikir tingkat tinggi mengevaluasi. Maka kita cari yang ada kata membuat pertimbangan atau judgement ya, atau berdasarkan standar atau kriteria. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Ya. Kemudian untuk soal nomor 31, berikut ini yang merupakan proses dimensi kognitif berpikir tingkat tinggi menganalisis. Nah, menganalisis itu cenderung identik dengan kata mengurai. Maka di sini poin yang paling tepat adalah opsi yang D. Ya, ada kata mengurainya. Lanjut ke soal nomor 32, kata kerja operasional yang cocok dengan dimensi berpikir mencipta. Jelas sekali jawabannya adalah mengembangkan atau E ya di sini. Next, soal nomor 33, berikut ini yang merupakan contoh dimensi kognitif berpikir tingkat tinggi mengevaluasi. Nah, soal nomor 29 tadi tentang menganalisis, nah sekarang yang mengevaluasi. Kalau tadi menganalisis itu contohnya adalah menemukan atau menentukan ide-ide pokok, maka untuk yang contoh dari mengevaluasi ini tadi ya, jawabannya adalah yang D, menentukan metode dan memberikan solusi yang paling tepat untuk masalah yang disajikan. Nah, ini poin D ya. Next, soal nomor 34. Di sini ada soal di antara eubakteria berikut yang dapat menimbulkan sakit perut atau diare pada manusia adalah kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi soal tersebut termasuk ke dalam dimensi berpikir yang mana. Jelas sekali untuk menjawab pertanyaan bakteri apa yang menyebabkan sakit perut, kita hanya perlu mengingat jenis bakteri itu. Maka ini termasuk ke dalam jenis soal mengingat atau mengetahui atau dalam dimensi C1. Jawabannya adalah yang C. Ya. Next, soal nomor 35. Yang dimaksud dengan relating. Relating itu terkait, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang opsi A. Ya, yang ada kata terkaitnya. Lanjut ke soal nomor 36. Berikut adalah 5 karakter assessment kontekstual. Kita ingat react, relating, experiencing, applying, communicating, dan juga transferring. Maka yang paling tepat adalah opsi C. Next, soal nomor 37, level kognitif untuk level kognitif 2 atau penerapan. Yaitu jelas sekali C3. Ya, opsi yang tepat adalah yang A. Next, soal nomor 38. Yang dimaksud dengan applying, cari opsi yang ada kata menerapkan. Di sini opsi yang tepat adalah yang D. Ya. Soal nomor 39. Berikut ciri-ciri asesmen kontekstual berbasis pada asesmen autentik. Kita lihat opsi yang A, tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu. Ya, ini masuk ke dalam asesmen kontekstual yang berbasis autentik ya. Terus yang B, tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata. Ya,
Benar sekali. Terus yang D, peserta didik mengonstruksi responnya sendiri, bukan sekadar memilih jawaban yang tersedia. Ya, yang D juga betul. Maka jawaban yang tidak tepat adalah yang C, permasalahannya rutin. Kalau permasalahannya rutin, ini bukan termasuk ke dalam asesmen kontekstual, ya, bukan termasuk ke dalam permasalahan atau soal yang HOTS. Oke, lanjut ke soal yang nomor 40. Berikut ini adalah kreativitas menyelesaikan permasalahan HOTS, kecuali opsi yang A, kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar. Ya, soal HOTS itu memang bukan masalah yang rutin ya, jadi dia tidak begitu familiar bagi siswa. Kemudian yang B, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara yang sebelumnya. Ya, jadi ada siswa bisa menggunakan beberapa cara ya untuk menyelesaikan soal HOTS. Kemudian yang poin D, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi sudut pandang siswa itu tidak hanya satu, bisa beraneka ragam. Maka yang kecuali di sini adalah yang C, kemampuan menyelesaikan permasalahan rutin atau routine problem. Ya, ini bukan karakteristik dari soal HOTS. Ya, next ke soal yang nomor 41. Berikut ini yang merupakan stimulus yang diangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, kecuali. Nah, untuk opsi A, keunggulan daerah tertentu, kemudian C, budaya, dan juga D, adat, ini masuknya ke dalam permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang bukan adalah yang B, sains. Sains ini adalah isu global atau permasalahan global ya. Lanjut untuk soal yang nomor 42. Pengertian menyelesaikan masalah pada ranah berpikir tingkat tinggi adalah yang benar yang mana dari opsi A, B, C, dan juga D. Di sini untuk opsi A, menerapkan pertimbangan yang bijaksana atau wise judgment atau menghasilkan kritik yang berdasar. Ini masuknya ke pengertian berpikir kritis. Kemudian yang B, menciptakan teknologi baru untuk peradaban manusia. Saya rasa bukan. Untuk yang D, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya ke konteks yang baru. Ini pengertian dari transferring, ya. Kemudian yang C, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Nah, ini jawabannya adalah yang opsi C. Nomor 43, urutan dimensi proses berpikir yang diajukan oleh Anderson dan Krathwohl adalah sebagai berikut. Berarti kita urutkan mulai dari yang terendah yaitu C1 sampai dengan C6. C1 mengetahui atau mengingat, kemudian C2-nya memahami, C3-nya mengaplikasikan, C4-nya menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta atau mengkreasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang nomor 34, kata kerja operasional yang cocok dengan dimensi berpikir mencipta. Diulang lagi ya, tadi di awal sudah ada, jawabannya adalah E, mengembangkan. Soal nomor 45, level kognitif untuk level kognitif 1 atau pengetahuan dan pemahaman. Di sini jelas banget C1 dan C2, jawabannya B. Nomor 46, level berpikir HOTS. Ya, jawabannya jelas yang D, C4, C5, C6. Kemudian nomor 47, kata kerja operasional yang cocok dengan dimensi berpikir memahami. Memahami ini berarti menjelaskan. Di sini opsinya adalah yang C. Nomor 48, dari sejumlah pernyataan di atas dalam konteks asesmen kemampuan yang diukur oleh soal HOTS. Nah, di sini poin saya 0. Nah, waktu itu saya jawabannya salah ya. Jawaban saya waktu itu D, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini akan saya tunjukkan untuk materinya agar kita memahami bersama. Di sini soal HOTS pada konteks asesmen mengukur berbagai kemampuan. Di sini untuk kemampuan yang pertama adalah transfer satu konsep ke konsep yang lain. Terus yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Ya. Nah, untuk poin yang pertama, memproses dan menerapkan informasi, ya. Kemudian poin yang kedua, transfer dari konsep ke konsep lainnya, iya. Yang ketiga, memproses dan menerapkan informasi, iya. Kemudian yang keempat, memproses dan menerapkan teknologi, ini tidak ada ya. Kemudian yang kelima, mencari kaitan dari informasi yang berbeda-beda. Maka jelas untuk
konteks asesmen kemampuan yang diukur oleh soal HOTS adalah pernyataan 1, 2, 3, dan 5, yaitu pernyataan yang opsi A, ya. Di sini jelas. Kemudian lanjut ke soal nomor 49. Berikut ini yang merupakan contoh dimensi kognitif berpikir tingkat tinggi mencipta. Pada soal yang sebelumnya tadi ada soal nomor 29, kemudian soal yang selanjutnya itu kita sudah dihadapkan dengan soal yang menganalisis dan juga mengevaluasi. Sekarang kita dihadapkan dengan soal yang mencipta. Nah, mencipta itu tadi jawabannya adalah merencanakan karya tulis ilmiah. Nah, dari opsi A, B, C, D ini mana yang ada? Oh, yang A, merencanakan karya tulis ilmiah berdasarkan topik yang diberikan. Ini ya jawabannya yang A ya. Sekarang yang terakhir untuk soal nomor 50. Soal HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah C4, C5, C6. Jelas, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Oke, poinnya jawabannya adalah opsi D. Oke, sudah selesai pembahasan 50 butir soal seleksi pelatihan HOTS tahun 2021 dari BDK Semarang. Saya mohon maaf apabila terdapat keterbatasan dalam membahas soal ini. Saya terbuka, saya menerima kritik dan saran di kolom komentar, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kita harus semangat terus untuk belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa share juga. Semoga ilmu yang kita bagikan ini bermanfaat untuk khalayak umum. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.